Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, di mana kita sudah membahas mengenai seputar pengendalian sosial. Nah, pada kali ini, kalau minggu lalu kita sudah mengenal mengidentifikasi dari pengendalian sosial itu sendiri, kita sudah mengenal apa sih tujuan dari pengendalian sosial, dan kita mengenali apa itu jenis-jenis dari pengendalian sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat dan juga lembaga-lembaga dari pengendalian sosial itu sendiri. Baik. Sebelum kita memasuki ke materi kita selanjutnya, di sini Ibu akan mengabsen Ananda satu persatu. Terlebih dahulu. Oke, baik, karena kita sudah melaksanakan absensi pada hari ini, Ibu harap Ananda semuanya tetap hadir di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat dan jaga kesehatannya di rumah, karena kita masih menghadapi masa penyebaran COVID-19 ini, jadi tetap jaga kesehatan di rumah. Kita sudah membahas tentang pengendalian sosial, di mana kita di sana kemarin mengupas tentang tujuan, mengidentifikasi dari konsep pengendalian sosial, serta kita mengenali jenis-jenis dari pengendalian sosial itu sendiri. Nah, dari materi minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah dipahami? Ya, Ibu rasa cukup paham atas materi minggu lalu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai dari sifat-sifat pengendalian sosial dan juga lembaga-lembaga pengendalian sosial. Nah, Ibu sudah membuat baganya di sini. Di sini tertulis sifat dan juga lembaga dari pengendalian sosial itu sendiri. Dari materi minggu lalu kita sudah membahas tentang identifikasi dari konsep pengendalian sosial, di mana pengendalian sosial itu kita kenal sebagai cara atau upaya atau pengawasan terhadap masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan norma ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga tidak melakukan tindakan ataupun perilaku menyimpang lainnya. Sehingga dengan adanya pengendalian sosial tersebut terciptanya keadaan yang damai, tentram, dan juga keadaan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Sifat-sifat pengendalian sosial. Baik, kalau seandainya kita membahas mengenai sifat pengendalian sosial ini, pasti yang terlintas dalam pikiran kita, apa sih sifatnya? Nah, di sini anak-anak yang perlu kalian ketahui bersama bahwa sifat dari pengendalian sosial itu ada dua, di mana yang pertama adalah sifat pengendalian secara resmi dan juga secara tidak resmi. Kita tulis di sini ya. Resmi dan juga non resmi. Ya. Kalau seandainya sifat pengendalian sosial secara resmi ini artinya bahwa setiap lembaga yang mengatur pengendalian sosial itu adalah di bawah aparat pemerintahan yang misalnya memiliki kewenangan dan juga haknya untuk mengatasi dari pengendalian sosial itu sendiri. Dan kalau secara non resminya ini kita bisa mengetahui seperti misalnya contoh masyarakat. Nah, masyarakat ini tidak bisa dikatakan tidak formal seperti lembaga-lembaga aparat pemerintah seperti yang salah contohnya seperti pengadilan ataupun polisi ataupun lembaga-lembaga lainnya yang bersifat formal. Nah, perbedaannya di sini kita bisa melihat bahwa kalau seandainya dari lembaga formal itu mereka memiliki hak dan kewenangan yang sudah tercantum atau memiliki misalnya kewenangan yang ibaratnya digarisbawahi dari undang-undang. Nah, kalau seandainya dari segi masyarakat itu tidak memiliki atau tidak tercantum dalam hal tersebut, jadi bersifat non formal. Lembaga-lembaga pengendalian sosial.
Pak, mohon maaf sebelumnya Pak ya. Setelah diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi kendaraan yang datang dari luar Sumatera Barat, kan dari luar Sumatera Barat Pak, masuk itu diarahkan untuk balik kanan balik Pak, belum boleh ada masuk. Itu gunanya untuk mencegah penyebaran virus corona, bukan mengatakan Bapak kena virus corona, enggak ya. Itu salah satu upaya supaya Bapak tidak tertular, yang lain pun tidak tertular. Nah, tujuannya baik PSBB Pak, itu pun gubernur yang memerintahkan kebijakan Bapak gubernur gitu. Jadi harapannya silakanlah Bapak dulu patuhi dulu, kalau Pak balik-balik dulu. Ya untuk sini Pak balik kanan dulu ya. Kan ada banyak lampi-lampi ke mukanya Pak sampai di Gunung Jauh, di Gunung Medan itu. Dan lupa Pak itu di suruh balik kanan itu balik. Baik Ananda, kita sudah membahas mengenai sifat-sifat dari pengendalian sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai seputar lembaga-lembaga dari pengendalian sosial itu sendiri. Nah, lembaga pengendalian sosial ini ada beberapa. Yang pertama itu ada sekolah, polisi, keluarga, ada adat dan tokoh masyarakat, dan juga pengadilan. Itu merupakan lembaga-lembaga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, lembaga yang pertama ini adalah lembaga sekolah. Kita ketahui bahwasanya tempat Ananda untuk menimba ilmu dan juga menuntut ilmu. Nah, di mana ada seorang pendidik yang bertugas untuk mendidik dan juga mengajar dari tidak tahu menjadi tahu. Namun itu secara umumnya. Namun kita ketahui bahwasanya seorang pendidik itu seharusnya mendidik, menanamkan nilai-nilai karakter ataupun nilai-nilai moral sehingga terciptanya pribadi yang memiliki sifat kepemimpinan, sifat tanggung jawab dan juga sifat-sifat lainnya. Nah, ketika terjadinya penyimpangan, kita contohkan saja seperti si A yang melakukan tindakan misalnya membolos. Nah, di sana guru BK memberikan sanksi berupa denda terhadap si anak yang membolos tadi, sehingga dengan adanya sanksi tersebut tidak agar si anak tidak mengulangi tindakannya. Dan yang kedua itu merupakan lembaga dari polisi. Nah, Ananda, kita ketahui bersama bahwasanya polisi merupakan lembaga formal yang bertugas untuk mengayomi, melindungi, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang tentram, damai, dan juga diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, di sini sebagai lembaga yang mengawasi, menjaga keamanan, kita contohkan seperti pembalap liar. Nah, ketika ada remaja yang suka balap liar, nah di sanalah tugas seorang polisi untuk mengamankan, untuk menertibkan supaya si remaja tadi tidak melakukan tindakan seperti itu, karena tindakan seperti itu bisa merasakan ataupun mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Dan yang ketiga itu adalah keluarga. Kita ketahui bahwa setiap anak memiliki namanya keluarga, di mana keluarga merupakan inti yang paling terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari adanya ibu, adanya ayah, dan juga adanya anak. Nah, di sini fungsi dari keluarga itu ada 8. Yang pertama adalah fungsi agama, sosialisasi dan pendidikan, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Nah, itu merupakan fungsi dari keluarga. Kedelapan fungsi tersebut adalah untuk tujuannya untuk mendidik dan mengajar si anak dari rumah. Kita ketahui bahwa keluarga merupakan unit paling terkecil dan merupakan pendidikan atau madrasah pertama yang didapatkan seorang anak. Ketika anak melakukan penyimpangan, maka keluarga lah yang akan menasehati, membimbing, dan membina si anak tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah lembaga adat dan tokoh masyarakat. Dimana kita ketahui bahwasanya adat dan tokoh masyarakat ini ada di dalam tengah-tengah masyarakat kita yang dipimpin oleh ketua adat ataupun tokoh masyarakatnya yang dipercaya untuk memimpin, mengayomi anggota masyarakat lainnya. Ketika ada anggota masyarakatnya yang melakukan penyimpangan, maka akan diberikan denda berupa sanksi, yaitu sanksi berupa denda, baik itu secara fisik, psikologis, ataupun ekonomi. Nah, selanjutnya itu adalah lembaga pengadilan. Ananda, di sini lembaga pengadilan ini merupakan lembaga formal di bawah aparat pemerintahan yang bertugas untuk memberikan hukuman bagi yang melanggar hukum ataupun bagi yang melanggar aturan. Nah, ketika ada misalnya, ketika polisi menangkap si pelajar yang ikut serta dalam tawuran, maka ketika sudah ditangkap maka akan dibawa ke pengadilan. Ketika sudah di pengadilan, maka pengadilan lah yang akan menentukan hukuman apa yang pantas untuk diberikan pada si pelajar tadi. Nah, itu merupakan
lembaga-lembaga yang ada di pengenalan sosial. Selanjutnya di sini juga Ibu sudah menulis ada sanksi. Sanksi di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada fisik, psikologis, dan juga ekonomi. Kita contohkan seperti siswa yang melakukan pelanggaran misalnya di sekolah, yang melakukan perkelahian misalnya. Nah, di sana akan diberikan sanksi baik berupa fisik ataupun psikologis. Contohnya tadi seperti dijemur di lapangan menghadap bendera, hormat bendera. Maka di sana akan terjadinya sanksi psikologis. Adanya rasa malu, aduh, aku gak mau melakukan hal seperti itu lagi karena merasa malu kena hukuman. Nah, itu merupakan sanksi yang bisa diberikan kepada anak murid ataupun peserta didiknya. Ibu akan memberitahu hanya sekilas info saja bahwa di dalam masyarakat itu ada instrumen pendukungnya dalam pengenalan sosial, dimana contohnya itu adalah seperti cemoohan, gosip ataupun teguran. Dimana kita ketahui bahwa cemoohan itu sangat berpengaruh besar sekali terhadap seseorang. Ketika kita melakukan pelanggaran dalam tengah masyarakat, ketika adanya cemoohan, maka kita akan merasakan ada rasa malu dan ketidakinginan untuk melakukan hal tersebut karena merasa adanya kecemoohan tadi ataupun gosip. Gosip yang diberikan oleh masyarakat seperti ibu-ibu yang suka menggosip. Nah, itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan.